Halo Mas, selamat Lebaran dulu. Ini Lebaran kayaknya nggak libur nih Mas ya? Iya. Tetap buka ya? Iya. Luminor Hotel. Nah hari ini kan saya mau janjian sama narasumber saya ngobrol-ngobrol di depan lobi ya? Iya. Boleh Mas ya? Oke, siap. Silakan lanjut tugas lagi Mas ya. Iya. Oke, halo pemirsa Generasi Mecin. Aduh, minal aidin wal faizin dulu nih. Mohon maaf lahir dan batin. Udah sampai di rumah lagi harus balik atau masih di kampung halaman? Ya, semoga lebarannya kemarin bahagia berkumpul sama keluarga ya. Hari ini saya di Generasi Mecin bakal ngobrol-ngobrol dengan ini isu yang sangat penting sekali nih untuk ditonton. Ngomongin isu toleransi beragama. Nah, karena hari ini saya punya dua orang narasumber, ada Pak Anwar Abbas selaku Sekjen MUI dan juga ada Romo Beni selaku anggota BPIP. Waduh, nah kan kalau selama ini isu-isu toleransi agama kayaknya ya lumayan sering diobrolin di sosial media. Nah, hari ini mau saya coba diskusiin. Makanya tonton Generasi Mecin hari ini. Udah datang belum ya? Kayaknya udah datang nih. Saya kesana dulu ya. Dari Hotel Luminor di Jalan Pecenongan nomor 35, kali ini saya sudah bersama, ini saya segan sekali mau ngajak ngobrolnya pasca Lebaran, ngomongin soal toleransi beragama di negara Indonesia. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Anwar Abbas selaku Sekjen MUI. Halo Pak Anwar, assalamualaikum Pak. Saya harus salim. Dan di sebelah saya juga sudah ada Romo Beni, salah satu anggota Dewan Pengarah UKP BPIP ya. Romo, anggota BPIP dong. Ya, saya harus. Dan rohaniawan juga ya. Iya. Betul. Alhamdulillah kita udah Lebaran kemarin dan cuman menjelang Lebaran nih Pak Anwar dan Romo, di minggu-minggu sebelum Lebaran kita sempat ada kejadian di Jakarta lumayan heboh, masih sisaan keramaian dari pemilu kemarin dan ada irisannya entah rame di sosial media. Saya nggak tahu di kehidupan nyata seperti apa, tapi di kehidupan sosial tuh sangat ramai sekali irisan politik dan agama nih beberapa tahun belakangan ini bahkan. Mungkin Pak Anwar bisa sedikit ngejelasin Pak, kondisi negara kita tuh realnya tuh sekarang seperti apa sih dengan kata toleransi beragama ini Pak? Ya, kalau ada dua calon presiden lalu bertanding pasti ada salah satu yang kalah. Ya, oleh karena itu kita mengharapkan supaya terpilih presiden yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat, proses keterpilihannya juga harus jujur dan adil. Dan kalau ada masalah, supaya masalah diselesaikan secara hukum. Jadi kita anjurkan supaya menempuh prosedur hukum. Dan saya dengar dan saya baca di media bahwa salah satu pihak sudah akan membawa masalahnya ke Mahkamah Konstitusi. Dan kalau seandainya sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita mengharapkan supaya Hakim Konstitusi bisa mengadili dan menjatuhkan solusinya secara berkeadilan dan secara baik sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Itu aja harapan saya. Nah, ini kan sisa-sisaan percikan-percikan Pak. Di tanggal 21-22 Mei kemarin bahkan sampai penggunaan kata jihad, apa udah pas untuk menggambarkan kondisi negara kita? Ya, jihad itu kan artinya berusaha dan berjuang ya. Saya rasa siapa saja yang berusaha dan berjuang dia berarti berjihad. Oke, di situ ya. Jadi oleh karena itu jangan terlalu alergi juga dengan kata jihad ya. Bung Patra berusaha kayak begini kan juga ini juga dalam pengertian jihad ya. Jihad. Oke. Jadi, cuma kan sebagian orang mengartikan jihad itu dalam konotasi yang negatif ya. Padahal jihad itu juga ada makna positifnya. Saya agak lebih cenderung supaya jihad itu diartikan secara positif. Seorang dokter berusaha untuk menyelamatkan pasien itu jihad, ya kan? Iya. Seorang mahasiswa belajar itu pun termasuk dalam berjihad juga. Seperti itu ya. Mungkin pemaknaan jihadnya yang agak disalah artikan. Jihad juga ada artinya dalam konteks perang ya. Saya rasa ya kalau seandainya konteks kita kan bukan negara yang akan ke situ ya. Dan kita berperangnya dulu kan melawan kolonial Belanda, melawan Jepang, itu jihad itu. Dengan takbir Indonesia bebas dan merdeka kan gitu ya. Jadi pengertian jihad jangan diartikan sebagai perang, tapi lebih berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menghadapi masalah sehingga kita bisa mencarikan solusi dan kita bisa mendapatkan dan menemukan apa yang kita inginkan dan cita-citakan.
Oke. Sebelum saya masuk ke Romo, saya juga mau nanya ke Pak Anwar. Ini pasca pemilu juga masih rada hangat nih Pak sebenarnya kan. Dari Pak Anwar selaku Sekjen MUI, mungkin ada apa sih yang perlu dilakukan untuk khususnya kami umat Muslim lah ya, demi meredam semuanya ini untuk ya kita baik-baik aja, kita ikutin aja proses bernegara. Kalau bagi saya ya, kalau kejujuran dan keadilan tegak ya, maka negeri ini damai. Nah, karena masalah perbedaan ini sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, saya sangat berharap sekali Mahkamah Konstitusi supaya bisa mengadili masalah ini dan perbedaan-perbedaan ini secara baik gitu, secara jujur dan adil. Oleh karena itu kalau seandainya Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan persoalan secara baik, saya rasa semua pihak bisa terima itu. Oke. Semoga berarti hukum ditegakkan dan seadil-adilnya seperti itu ya. Saya sehingga semuanya bisa menerima ini dengan kata keadilan dengan kata perdamaian itu dua sisi yang tak bisa dipisahkan ya. Oke. Kalau keadilan tegak maka perdamaian akan tegak. Kalau perdamaian tegak tanda keadilan tegak. Oke. Saya rasa begitu. Saya mau nanya ke Romo nih. Romo, gimana menurut Romo beberapa minggu belakangan ini deh, setelah pencoblosan, kemudian pengumuman, bahkan kemarin sempat ada demonstrasi dengan ada kekisruhan juga di beberapa titik. Dari Romo dengan gereja di tempat Romo seperti ada sebenarnya gini ya. Kalau lihat itu kan riak-riak kecil ya. Kalau melihat hubungan relasi antar umat beragama itu ya berjalan dengan baik, damai, nggak ada masalah itu. Karena saya tinggal di sekitar lingkungan di dekat kampung juga nggak ada masalah. Bahkan saya keliling ke seluruh Indonesia juga hubungannya relatif baik. Kalau lagi momentum Idul Fitri ini banyak orang bersilaturahmi, buka puasa bersama, karena saya diundang menghadiri di mana-mana buka bersama. Saya melihatnya gini, setelah pasca reformasi harus jujur, hubungan antar agama itu lebih harmonis kok. Baik dengan NU dan Muhammadiyah, dan ini yang harus kita akui. Bahkan dunia internasional mengakui bahwa relasi hubungan di Indonesia itu antara Islam dan Kristen itu berjalan secara baik. Artinya kecurigaan itu tidak ada lagi. Jadi saya melihat setelah pasca kerusuhan 20 dan 21 itu nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Lah orang kan hanya cemas di media sosial. Tetapi di lingkungan masyarakat bawah itu enggak, itu setelah pasca pemilu ya rakyat biasa itu hidup berbeda pandangan politik, berbeda pilihan ya hidup rukun damai itu. Itu juga di kalangan gereja juga sama ya? Ada perbedaan pilihan politik itu biasa, itu perdebatan itu berarti masih terjadi di elit di atas. Ya kalau gini, perdebatan itu kan karena gini loh, kan ada masalah politik itu kan posisi bergening kan, power kan. Nah, selalu politik itu kan seni untuk mencapai kekuasaan. Lah untuk mencapai kekuasaan itu kan masing-masing partai politik kan punya caranya sendiri-sendiri gitu loh. Lah persoalannya kan sudah diselesaikan. Sekarang dengan maju ke Mahkamah Konstitusi ya sudah kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Lah di sini yang menjadi mekanisme penyelesaian demokrasi itu. Lah sebenarnya itu. Jadi menurut saya optimis kok tadi setelah pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan semua akan berjalan dengan baik kok. Mudah-mudahan, dan keadilan dan perdamaian. Nah ya itu dengan sendirinya kan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi harus punya integritas, kejujuran, harus punya juga keputusan itu sesuai dengan, kalau bicara Mahkamah Konstitusi sesuai nggak dengan Undang-Undang Dasar atau tidak gitu loh. Maka dia akan perhatikan itu. Karena kan hakim-hakim ini juga diawasi oleh publik, kan sidangnya transparan gitu. Jadi kita menyerahkan sekarang keputusannya kepada, ya sudah kalau mekanisme Mahkamah Konstitusi tempuh ya sudah kita hormati itu. Saya banyak mengutip tweet-tweet orang ya di sosial media. Mungkin salah satu kekhawatiran soal toleransi itu Indonesia akan bernasib sama seperti di Suriah, bahkan sampai segitu paranoidnya mungkin. Apa mungkin bisa sampai sejauh itu mungkin dari Romo sendiri? Apa mungkin negara kita bisa sampai sejauh agak itu? Berbeda ya. Indonesia itu berbeda dengan Arab Spring, berbeda. Karena di Indonesia itu ada yang disebut silaturahmi. Dan bangsa ini kan sejak awal majemuk kan. Dalam satu keluarga aja majemuk gitu loh. Dan tidak seragam. Yang kedua, bangsa ini udah punya tradisi ratusan tahun hidup berdampingan. Dan itu yang membuat kita yakin bahwa apapun yang terjadi, Indonesia itu tetap kukuh kokoh karena ada yang disebut silaturahmi itu.
Lah mudik lebaran kan bagian itu. Jadi Iya, mudik lebaran itu milik semua umat beragama. Iya. Karena saya juga mudik gitu loh. Iya. Artinya sejak awal silaturahmi itu kuat dalam bangsa ini. Jadi silaturahmi itu mengatasi etnis, budaya dan agama. Lah itulah kekuatan kita. Oke. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya jangan berlebihan, tetapi kita memang patut menjaga persatuan, iya, karena persatuan itu menjadi komit kita. Karena apa? Kalau bangsa ini tidak bersatu, ya tidak bisa membangun. Karena tantangan besar nanti abad ke depan dengan yang disebut abad teknologi ini kan, semua ini kan akhirnya tergantung dengan alat teknologi. Lah teknologi itu bisa positif bisa negatif. Lah yang negatif ketika teknologi itu disalahgunakan untuk menghancurkan keutuhan hidup berbangsa bernegara. Maka kalau teknologi digunakan sebagai salah alat pemersatu, alat pemerat persaudaraan, alat silaturahmi, itu akan menjadi positif. Maka ke depan memang bagaimana bangsa Indonesia itu energinya harus digunakan untuk bagaimana kita menjaga kemajemukan itu dalam perspektif keadilan sosial itu. Dengerin tuh kata Romo. Itu. Medsos jangan dipakai buat berantem aja, buat silaturahmi ya Itu. betul Pak Anwar ya. Oke, habis itu saya mau nanya lagi selaku Sekjen MUI dan juga selaku anggota BPIP, menjaga toleransi itu ada semacam program atau mungkin ada semacam pandangan untuk 5 tahun ke depan di kepemimpinan Presiden kita berikutnya. Habis itu kita bakal bahas ya, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.